Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmatihi tatimus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu solusi kita memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dalam kehidupan kita yang kita rasakan menurut kita banyaknya kesulitan, kesusahan, penderitaan, cobaan, musibah dan lain-lain. Tetap kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita terkadang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita punya usaha tidak pernah maju seperti harapan kita. Bersyukur kepada Allah berikan kepada kita tetangga mungkin tidak sebaik yang kita inginkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apapun kondisi kita, keadaan kita, jangan lepaskan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah harapan kita mendapat berbagai macam fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, di akhirat, bukan di dunia. Saya sering tegaskan kepada pribadi, ternyata di dunia itu sesolih apapun kita, tidak ada jaminan kita akan selalu memperoleh keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan sejati di dunia. Justru terkadang sebaliknya, kita melihat banyak sekali orang yang hidupnya merasa senang mungkin menurut kita, padahal bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dosa. Tetap saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi apapun hidup kita. Karena itulah adalah satu-satunya jalan di antara banyak jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa
Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah iman, mendapatkan hidayah taufik Islam, dan mendapat berbagai macam petunjuk dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Tanpa beliau kita mungkin sudah dalam kondisi dalam kesesatan, dalam kemusyrikan, mungkin dalam kekafiran. Karena melalui petunjuk beliaulah kita hari ini ada di sini, di majlis ilmu ini, dalam keadaan iman dan Islam, dalam berbagai macam keyakinan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya, para sahabatnya, dan kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian di pagi hari ini, kita akan lantunkan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan dalam berbagai macam kondisi hidup kita tidak lepas dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rabbi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Habib ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya
muta'ali ya bar ya tawwab ya muntaqim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya mughni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pembahasan kita di pagi hari ini yaitu tentang dahsyatnya neraka. Neraka adalah tempat kembali orang-orang yang ketika hidupnya dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat kembali orang-orang kafir. Neraka adalah tempat kembali orang-orang yang musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat kembali orang-orang yang murtad dari agama. Neraka adalah tempat kembali orang-orang yang mujrim, banyak melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat yang sangat menyeramkan digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Sebagian riwayat menjelaskan dalamnya neraka jaraknya 70 tahun perjalanan. Dalamnya. Hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat ketika mendengar suara gemuruh. Ketika ditanya suara apa itu? Suara orang yang jatuh ke neraka dan baru sampai setelah 70 tahun. Itu juga kalau perhitungan dunia. Kalau perhitungan akhirat tinggal kali setengah hari 500 tahun. Jadi jangan ada mimpi di benak kita. Kita mah orang Islam ini nanti juga masuk surga. Ya, jangan sampai ada di benak kita pikiran yang nggak apa-apa icip-icip saeutik mah di neraka. Ketika dilempar jatuhnya aja sampai ke dasarnya. Kalau kita di dasar 70 tahun. Taruhlah tengah-tengah kita nepi 50 tahun misalkan. Itu teh dengan bermacam siksaan sebelum sampai ke dasar. Sangat luas sekali. Bukan sehektar 2 hektar. Neraka itu sangat luas. Dan berbagai macam siksaan yang sangat menyeramkan. Makanya di pertemuan kemarin sebelumnya ketika Allah menciptakan neraka berkata kepada malaikat Jibril, Jibril lihat ke neraka apa yang telah aku siapkan buat penghuninya. Jibril lihat dan kembali lagi, ya Allah kalau aku lihat tidak akan ada orang ya yang mau masuk neraka. Kata Allah, liputi neraka itu dengan syahwat sebagai cobaan. Karena menakutkan diiming-imingi dengan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan nafsu kita. Berbagai macam maksiat. Kata Allah, lihat lagi Jibril. Dilihat lagi. Bagaimana? Kalau aku lihat ketika sudah diliputi dengan syahwat, aku sangat khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka. Saking beratnya syahwatnya itu. Beda dengan surga kemarin. Ketika dia disuruh lihat
oleh Allah Jibril ke surga. Bagaimana Jibril? Aku yakin orang yang mendengar dan melihatnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk masuk surga. Kata Allah, liputi dengan makarih, dengan hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Ketika ditanya oleh Allah, bagaimana Jibril? Aku khawatir dengan berbagai macam cobaan mengelilingi surga. Aku khawatir tidak akan ada orang yang bisa masuk surga dengan nafsu yang sesuai dengan makar, dengan syahwat, dengan makarih, apa yang tidak kita inginkan. Makanya di dalam banyak hadis, banyak doa, kita itu menemukan Rasul mencontohkan kepada kita berlindung dari neraka. Saking dahsyatnya neraka itu. Ketika orang sudah masuk surga, sudah masuk neraka, Allah memanggil malaikat dan dihadirkanlah kematian dalam bentuk seekor kambing. Lalu apa? Disembelihlah kematian. Hari ini disembelih kematian. Kematian disembelih. Menyenangkan buat ahli surga karena setelah itu tidak akan ada lagi kematian. Tapi penderitaan buat ahli neraka. Karena siksa sekeras apapun tidak akan membuat mereka mati di neraka. Mereka akan menikmati azab Allah sedahsyat-dahsyatnya. Karena tidak akan menemukan kematian lagi. Karena disembelih kematian itu. Dan itu hadisnya sahih. Setelah itu kita akan hidup selama-lamanya. Yang di surga selama-lamanya di surga. Yang di neraka selama-lamanya di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam At-Tahrim ayat 6 misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, dari neraka. Yang menakutkan apa-apa? Waquduha dan bahan bakarnya neraka itu annasu manusia. Jadi kitalah bahan bakarnya. Kayu bakarnya itu kita nanti. Jadi api itu menyala oleh kita, membesarnya oleh kita manusia. Wal hijarah dan batu-batuan. Ulama menggambarkan kenapa bahan bakar manusia itu dijadikan bahan bakar api neraka. Kenapa batu-batuan dijadikan bahan bakar api neraka? Karena manusia dan batu sifatnya sama. Lamun dibelem sing beletok. Ya. Manusia lamun dibakar sing beletok kayak beletok. Batu juga segitu sama. Kalau dibakar meletak dia, petak. Menunjukkan Allah ingin memberikan gambaran kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat, tidak mau beribadah. Dahsyatnya siksa itu. Gitu. Bahan bakarnya manusia, jin, dan batu-batuan. Belum lagi di dalamnya berisi malaikat-malaikat penyiksa. Jabaniyah, diwakili oleh malaikat Jabaniyah yang tidak pernah tersenyum sekalipun. Yang memegang rantai dan belenggu di tangannya. Itu gambaran yang sangat kalau membuat orang tidak merasa ngeri, itu bermasalah dengan hati kita. Tidak merasa takut ketika maksiat, ya itu luar biasa. Kita juga dalam doa sama diajak oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Allah menjaga kami dari dahsyatnya siksa neraka. Kalau digambarkan 10, bahkan yang menggambarkan 70. Api neraka itu 70. Dan yang di dunia ini 1. Jadi kita ini di dunia memakai api 1 dari 70 bagian. Jadi tinggal 69. Yang di neraka itu 69. Diambil 1 untuk di dunia. Yang di dunia
Bagaimana kita menyaksikan di dunia orang kalau terjadi kebakaran seperti itu? Seperti Amerika yang luluh lantak dengan apinya, Hollywood, wah luar biasa itu, dahsyat. Itu api itu satu bagian. Dalam hadis satu bagian itu dibagi-bagi oleh seluruh dunia oleh manusia. Yang api sekecil korek api juga membuat kita tidak sanggup untuk menahan. Apalagi yang 69 bagian. Masya Allah. Dalam doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung dari neraka. Jangan kelepasan kalau kita berdoa terlalu puitis. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, aku masuk neraka kalau engkau ridho. Jangan. Ya. Itu tidak syar'i. Nggak ada doa contoh dari Rasul, nggak ada itu. Nggak ada satupun, sepotong juga nggak ada. Nggak ada itu. Jangan bermimpi kalau ridho walaupun di neraka tetap dingin gitu. Itu nggak sesuai dengan syariat. Walaupun bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena ada kisah-kisah. Tapi itu adalah hal-hal yang khusus. Bukan hal yang umum secara syariat. Ya. Jangan jadikan sebagai amaliyah, kebiasaan. Saat tahiyat akhir juga kita berlindung kepada neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min azabin nar. Minta ke Allah orang dihindarkan tina seuneu neraka. Dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Rasulullah SAW juga memberikan kita tambahan penguat supaya kita sering berlindung dari neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong biji kurma, sepotong kurma. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kurma itu gambaran makanan yang masyhur lah di Hijaz, di tanah Arab dan sekitarnya. Makanya jadi contoh dalam hadis itu kata ulama. Bisyikki tamrah. Jadi takut dengan neraka itu dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk menghalangi kita dari neraka. Walaupun dengan sepotong kurma ketika bersedekah. Itu. Karena takutnya kita dengan neraka. Masya Allah. Ada beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana neraka itu sama dengan kalau orang bakar sate. Bakar sate dibulak-balik. Nah, gitu. Lihat dalam Al-Ahzab ayat 70 ayat 66. Nah, ayo sampai gosong. Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika dibulak-balik wajah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mujrim, finnari di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ingin sekali dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Sudah terlambat. Ketika mereka dibulak-balik, ya, dibakar di dalam neraka, dibulak-balik. Karena mungkin can asak, mungkin sate mah, ayo bulak-balik. Mereka berteriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Coba ya laitana, coba dulu kami ata'na Allah ata'na Rasul, taat ke Allah, taat ke Rasul. Tapi sudah terlambat. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala memberikan bab khusus tentang gambaran neraka. Dzakarallahu azza wa jalla an-nara fi kitabihi. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat neraka wa wasafaha ala lisani nabihi.
di dalam Al-Qur'an dan disifati oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ataha wa qala azza wa jalla min qail kalla innaha ladza najja'ata lisyawa. Al-Ma'arij. Neraka itu kalla, jangan begitu. Jangan maksiat, jangan durhaka. Jangan membangkang. Innaha ladza, sesungguhnya neraka itu ladza, api yang bergejolak. Nah, gitu soalnya. Orang lamun ningali langsung demo damkar, dulu di Alia pernah ya demo damkar. Pakai drum. Itu orang ngeri kacina siun. Pakai karung nutupanana geuning. Pakai karung baseuh. Kita yang tidak tahu bagaimana cara mensikapi api, mungkin akan eta ge karak demonstrasi, simulasi, bukan sungguhan, tapi deg-degan kana ieu. Deg-deg. Sieun, komo mun nyaan di dapur misalkan auzubillah. Baru segitu apinya. Itu terasa. Bagaimana api itu adalah makhluk Allah yang sanggup menggetarkan jiwa kita. Dan api itu satu-satunya alat yang tidak boleh dijadikan siksaan oleh manusia. Gak boleh manusia menyiksa dengan api. Hanya Allah yang boleh menyiksa dengan api. Binatang, sireum, tong temenang haram hukumna. Dibelum. Ulah sampai. Sama seperti kesombongan adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang diizinkan untuk sombong di muka bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Api yang bergejolak. Najja'ata lisyawa. Najja'ata lisyawa. Ay jam'un syuatun wa hiya jildatur ra'si. Najja'ata lisyawa yang mengelupaskan kulit kepala. Bakar langsung molokpok kulit teh. Mun urang ngulub hulu embe asak teuing tah molokot kitu tah molokot dikeun teh soek langsung merenyeng nauzubillah min dzalik. Ya Allah, astagfirullah. Masya Allah ya. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Qur'an ya. Wama adra kama saqar la tubqi wa la tadar lawahata lil bashar. Lawahata lil bashar. Neraka itu sifatnya lawahata lil bashar, menghanguskan kulit. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Saat ngelopok kulit orang ketika dibelem di neraka, diganti deui ku Allah ku kulit yang baru. Karena tidak ada lagi kematian kulit lagi. Untuk apa? Supaya merasakan bagaimana dahsyatnya siksa. Terus gitu. Gusti Allah. Terus gitu. Diulang-ulang. Masya Allah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa itu? Neraka. Narun hamiyah. Api yang panas menyala. Membakar. Al-Qari'ah. La yumbazanna fil khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Dilemparkan mereka dalam khutamah. Ama adraka mal khutamah. Allah memberikan dialog tanya jawab tentang neraka dalam berbagai macam ayat dalam Al-Qur'an. Dzakara Ibnul Mubarak an Khalid bin Abi Imran bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innan nara la ta'kulu ahlaha hatta idza tala'at ala afidatihim intahat summa ta'udu kama kanat summa tastaqbiluhu aidan fatattali'u ala fuadihi wa huwa kadzalik abadan. Jadi neraka ketika membakar penghuninya bakar sampai membakar ke hati membakar. Berhenti di sini, dikembalikan lagi, dibakar lagi sampai hati, dibakar lagi sampai kayak gitu, dibolak-balik terus. Narullahil muqaddah.
Itulah api Allah yang menyala-nyala. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim su'irat dinyalakan, ay ukidat au udrimat, wa sayaslauna sa'ira, dan mereka orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ira yang menyala-nyala. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan telah kami siapkan bagi orang-orang yang kafir siksa yang sangat pedih dengan api yang menyala-nyala. Banyak sekali. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik di bagian terdalam, terdasar dari neraka. Orang munafik. Banyak sekali ayat-ayat itu. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah iddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang ya'kuluna amwalal yatama yang memakan harta yatim zulman dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka memakan dalam perutnya itu api yang menyala-nyala. Wa sayaslauna sa'ira, dan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Banyak sekali ayat yang menggambarkan siksa untuk perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Di sini termasuk memakan harta yatim, ya. Dan banyak lagi maksiat-maksiat yang lain yang Allah sebutkan siksanya di dalam Al-Qur'an. Buat apa itu? Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Itu untuk menggetarkan, memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini adalah gambaran bagaimana dahsyatnya neraka. Bagaimana dahsyatnya neraka. Sehingga kalau orang tidak punya iman, tidak serius, itu ya, itu mungkin tidak akan berdampak, apalagi hidup di dunia, karena lebih kencang dunia daripada akhirat. Ya, kalau kita diingatkan dengan kematian, ingatkan dengan akhirat, dengan siksa, gitu, itu butuh waktu yang sangat tepat, butuh kesadaran, butuh mungkin hal-hal yang akan membuat manusia merasa tak berdaya, gitu, baru akan muncul. Tapi kalau manusia dalam kondisi yang sedang merasa senang, jaya, gitu, berkuasa, gitu, itu biasanya akan susah untuk diingatkan. Dia akan teringat ketika sudah tak berdaya lagi.